Sahabat YKB GKI, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 dengan tema Sekuat Raja Wali. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom ada Ibu Pendeta Linda Wismanto. Ibu, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Tika. Kabar baik. Terima kasih Ibu, tidak jenuh-jenuhnya menjadi narasumber di Ngulik Alkitab ya juga di kali ini. Ya, terima kasih banyak. Akan berbagi di sini. Ya. Baik. Para sahabat, Ibu Pendeta Linda Wismanto saat ini melayani di basis pelayanan GKI Manyar, Surabaya. Ngulik Alkitab yang ditayangkan setiap minggu, hadir setiap minggu di hadapan para sahabat sekalian, disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci, dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami juga mau mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami, mengajukan pertanyaan, maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Tadi saya sudah menyebutkan kita akan mengulik Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Sebelum kita membacanya, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda. Silakan Ibu. Baik, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Jika di setiap titik di kehidupan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, buatlah kami melihat dengan jelas kehadiran Tuhan dan bagaimana Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami. Kami tidak menyerah, justru kami aktif di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Saat ini kami mau belajar apa kehendak Tuhan buat kami. Bimbinglah kami di dalam Roh Kudus Tuhan. Amin. Amin. Saya akan membaca Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Semoga para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing dan Ibu Pendeta juga siap dengan Alkitabnya. Saya akan bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, Raja Wali. Tema kita adalah sekuat Raja Wali. Ibu, ketika membaca ini, saya ingat tentang dan membayangkan tentang satu ekor burung yang salah satu yang terhebat dan terkuat yang ada di dunia mungkin ya Bu ya. Ada banyak hal yang sering dikaitkan dengan tanda kutip karakter atau spirit dari burung Raja Wali ini. Jadi saya langsung aja bertanya ke Ibu, ada apa dengan burung Raja Wali? Kenapa dia harus kita contoh? Bu, bukan katanya ya, kita percaya bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai akal budi. Tapi kita mesti belajar dari burung, Bu. Kenapa, Bu? Tidak terima ya Tika ya. Terima sih Bu, terima. Tapi saya nanya aja. Tapi betul. Jadi bahkan kalau kita tahu Tuhan Yesus juga mengajar kita, lihatlah burung pipit gitu ya. Jadi malah yang kecil ya. Iya, kita bisa belajar banyak dari segala sesuatu. Itu hikmat yang Tuhan berikan pada kita manusia. Manusia tetap berhikmat ya.
Diberi Tuhan kemampuan untuk belajar, asalkan kita cukup rendah hati untuk belajar dari segala sesuatu, tanaman, burung, dan sebagainya. Nah, Alkitab memang seringkali menyebutkan burung Raja Wali sebagai perumpamaan. Dalam beberapa perumpamaan, misalnya nih, dalam Keluaran 19 ayat 4 kita, ya, sahabat YKB bisa catat dulu, nanti bisa periksa ya. Keluaran 19 ayat 4, pada saat itu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada saat umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Ingat itu ya, Tuhan berbicara kepada Musa dan Tuhan berkata kepada Israel melalui perantara Musa bahwa ia akan mendukung mereka. Umat Allah ini, mereka bangsa budak yang baru mengalami penindasan hebat. Dan Tuhan justru menggambarkan apa? Ia mendukung mereka di atas sayap Raja Wali. Ya. Jadi, mengapa digunakan kata sayap Raja Wali? Berarti sayap Raja Wali memang kuat dan aman gitu ya. Jadi digambarkan Tuhan mendukung mereka seperti di atas sayap Raja Wali. Ini satu. Masih ada nih contoh lain. Contoh, ulangan, kalau ini kayaknya kita baca deh ya, Ulangan 32 ayat 11. Bolehkah kita membaca? Baik, Baca Ulangan 32 ayat 11. Sahabat YKB juga bisa melihat. Baik. Saya akan bacakan dari studio, Ulangan pasal 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, ayat 12-nya, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Ya. Jadi di sini menggambarkan Tuhan menggunakan Raja Wali sebagai sebuah media untuk menunjukkan ini loh aku. Induk Raja Wali itu dengan sengaja menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Di sini dikatakan ya, mengapa? Supaya anak-anaknya keluar dari sarang itu, dari zona nyamannya, dan yang penting belajar terbang karena mereka sudah diberi sayap. Kalau sayap itu tidak pernah digunakan terbang, mereka tetap akan menjadi seperti ayam gitu ya, hanya berjalan gitu ya. Jadi tapi yang menarik di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan melayang-layang di atas anak-anaknya. Jadi meskipun Raja Wali si induk ini menggoyang bangkitkan isi sarangnya, dia tetap melayang-layang di atas anaknya. Mengapa? Karena dia siap untuk mengembangkan sayapnya dan menampung anak-anak itu seekor demi seekor ketika mereka sudah tidak mampu terbang. Artinya apa? Anak-anak ini aman karena induk Raja Wali tidak akan meninggalkan mereka. Jadi Tuhan menggunakan Raja Wali untuk mengatakan, aku loh sedang melatih kamu kuat dan mandiri, tidak bergantung. Tapi pada saat yang sama, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku siap jika engkau jatuh, aku pasti akan menopang. Ini masih ada lain nih, Tika. Baik. 2 Samuel, catat ya, sahabat IKB, 2 Samuel 1 ayat 23. Di sana diungkapkan Daud meratap karena kematian Saul dan Yonatan. 2 Samuel 1 ayat 23. Lalu digambarkan si Daud ini meratap dan dia merasa kehilangan karena kematian Saul dan Yonatan, dan ia menggambarkan, si Daud ini menggambarkan kehebatan Saul dan Yonatan melalui ungkapan begini, mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka tuh Saul dan Yonatan, kata Daud, mereka lebih kuat dari singa. Jadi Daud mau mengatakan apa yang memang dipercaya pada masa itu, bahwa burung Raja Wali adalah burung yang punya kecepatan yang luar biasa dan sudah diakui luas, saya kira sampai sekarang.
Begitu. Jadi memang burung Raja Wali ini menarik, seringkali digunakan sebagai perumpamaan dalam beberapa perumpamaan. Begitu, Tika. Baik, jadi penyebutan Raja Wali menggunakan dia sebagai simbol karena pada Raja Wali ini ada kualitas karakter yang boleh dikata menakjubkan ya Bu ya. Betul, betul. Tadi ketika Tuhan memberikan janji pada Israel, dia mengatakan bahwa dia akan melindungi mereka. Jadi tadi Ibu menjelaskan dari Ulangan bahwa dia walaupun membongkar, menggoyang bangkitkan sarang itu, tapi dia juga menjaga dengan melayang-layang sebetulnya. Betul. Nah, saya juga sempat mencari tahu nih tentang Raja Wali ini Bu, bahwa dia tidak takut badai. Dia bahkan menantang badai dan menunggangi badai. Jadi ketika Tuhan juga memberikan janji kepada Israel ini, Tuhan juga saya kira mau mengatakan bahwa badai itu juga tidak masalah buat Tuhan untuk melindungi anak-anaknya atau kita umatnya. Baik, kembali ke Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 yang menjadi landasan tema atau ulikan kita kali ini. Saya ingin menanyakan pada Ibu, apa konteksnya Yesaya 40 27 sampai 31 ini agar kita pahami dengan baik, terutama menangkap atau memahami apa arti janji Tuhan ini bagi Israel, Bu. Ya, pertanyaan yang baik. Jadi pada saat itu, konteks Yesaya 40 ketika Tuhan mengatakan tentang Raja Wali kembali ya, saat itu bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Kita perlu mengerti, buat mereka berada di pembuangan di negeri asing adalah penderitaan yang sangat besar. Mungkin agak berbeda ya Tika dengan zaman sekarang ya. Misalnya contoh nih, seorang tua bertanya, "Loh, anak ibu di mana?" "Oh, sekarang bekerja di Amerika atau di Eropa atau di mana." "Wah, hebat ya." Bangga ya. Bangga ya. Sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, sepertinya membanggakan ya. Tapi pada masa itu tidak. Jadi berada di luar negeri atau di negeri asing adalah penderitaan yang sangat besar buat mereka. Apalagi di dalam waktu yang lama. Kita tahu mereka dibawa sebagai tawanan oleh penguasa Babel waktu itu, Nebukadnezar. Dan sebenarnya di satu sisi mereka betul tawanan, tapi dalam banyak hal sebenarnya Tuhan justru bekerja melalui mereka dengan keistimewaan yang Tuhan berikan. Ingat nggak? Kisah Daniel SMA. SMA bukan sekolah menengah atas. Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, itu kan satu paket ya. Kisah Daniel beserta kawan-kawannya SMA, Sadrak, Mesakh, Abednego. Kan mereka justru membuat seluruh isi istana takjub. Bahkan Nebukadnezar, penguasa Babel pun, Darius ya, atau siapa yang dikatakan sangat takjub pada Allah yang disembah oleh Daniel, penguasa Babel. Sadrak, Mesakh, Abednego juga. Ini sebenarnya Tuhan bekerja, tapi mereka rasanya tidak mampu melihat itu. Juga kisah Ratu Esther. Kemudian bagaimana sinagog juga ada pada saat justru mereka di pembuangan. Dan kita tahu kisah orang Majus, banyak tafsiran mengatakan orang Majus berasal dari Babel. Bagaimana orang Majus bisa mengerti tentang Mesias? Bisa jadi karena pembuangan di Babel terjadi sebuah proses interaksi, peninggalan yang di masa lalu yang masih dipegang. Nah, ini sebenarnya banyak karya Tuhan meskipun mereka berada di pembuangan. Allah itu tetap bekerja kok. Tapi kita tahu itu tak cukup membuat mereka dapat bersyukur. Karena itu kita membaca di ayat 27. Ayat 27 kembali ya. Mereka berkata apa? "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Jadi mereka marah, merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Tuhan tidak peduli. Ya, di sini kita melihat. Nah, di sini justru Tuhan mengajak mereka untuk menyadari siapa Allah, siapa dirinya. Bolehkah dibaca ayat 28 sekali lagi? Yesaya 40 ayat 28. "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, jadi justru Tuhan mau istilahnya menantang gitu, mengajak konfrontasi ya. Ketika Israel mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku, lalu Tuhan bilang, Tuhan itu Allah yang kekal. Kalau ditanya seperti kepada Ayub, di mana kamu waktu aku menciptakan bumi ini? Aku yang menciptakan dan aku tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi ia menegaskan bahwa dia adalah Allah yang kekal, karena itu ia maha tahu sekaligus maha kuasa, serta masih bekerja dalam hidup umatnya. Ini penting, bahwa dia masih bekerja dalam hidup umatnya. Ya, memang kita tahu pada saat itu keadaan bangsa Israel sangatlah mengenaskan. Dan digambarkan ini dalam ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Biasanya orang muda itu simbol apa? Kekuatan, Betul, semangat. semangat. Jadi masih kuat, masih semangat, kita kan suka bilang begitu. Tapi di sini digambarkan kini menjadi lelah dan lesu. Teruna atau remaja menjadi simbol apa? Nggak bisa diem gitu ya? Ya, aktif. Ya, jadi nggak bisa tenang gitu ya, kegesitan, cekatan, sigap. Tapi di sini dikatakan kini jatuh tersandung. Ini gambaran untuk mengatakan keadaan pada saat itu sangatlah buruk. Kalau dalam masa-masa ini disebut tahap depresi, dari mulai marah, denial, menolak, lalu marah, kemudian depresi. Tapi Tuhan mau mengatakan, Tuhan tetap kok bekerja. Karena itu dia mengatakan, justru ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Maka yang dibutuhkan hanyalah percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Dua kata ini penting, percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Baik, Israel berada dalam pembuangan, mengalami situasi buruk, mengalami depresi, marah kemudian depresi kepada Tuhan karena keadaan mereka buruk, mengenaskan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Baik, saya juga menantikan penjelasan Ibu, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama Ibu Pendeta Lina Mismanto yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 dengan tema Sekuat Raja Wali. Para sahabat dapat berinteraksi bersama kami, boleh mengajukan
pertanyaan ataupun memberikan komentar di chat room yang tersedia. Saya langsung ke Ibu Pendeta. Tadi sebelum break, Ibu menjelaskan bahwa umat Israel ini berada dalam pembuangan dan keadaan mereka buruk, kondisi mereka mengenaskan, mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan saya tutup dengan mengatakan saya juga menantikan Ibu menjelaskan lebih lanjut. Jadi saya bertanya pada Ibu sekarang, di dalam menantikan Tuhan ini, dalam keadaan yang sulit, depresi, karena berbagai pressure atau segala hal yang dialami, bagaimana sikap Israel menantikan Tuhan? Supaya itu juga boleh menjadi pembelajaran bagi kita dalam menantikan, katakanlah saat ini kita menantikan kapan pandemi berakhir, kapan situasi membaik, bagaimana tahun baru. Sikap seperti apa yang harus ada pada kita belajar dari Israel, Bu? Ya, betul. Kita saat ini berada di penghujung tahun ya, dan kita tidak pernah menyangka sejak bulan Maret ketika pandemi ini masuk ke Indonesia, melanda Indonesia, padahal 1 bulan sebelumnya kita membayangkan di Wuhan itu tempat yang jauh, yang nggak punya kita nggak punya bayangan itu, ternyata begitu dekat, dan ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi kita membayangkan hidup seperti apa yang akan kita jalani esok di tahun 2021. Bahkan esok saja saya tidak tahu. Sama halnya ketika anggota jemaat ditikatannya, Bu Pendeta, kapan kita bisa ibadah kembali di gereja? Kami hanya bisa mengatakan ketika Surabaya berada dalam zona kuning selama 3 kali hari Minggu, maka pekan keempat kita akan ibadah onsite. Kapan itu? Saya tidak tahu. Saya bergurau, bahkan presiden pun tidak tahu, gubernur dan wali kota ya. Apa yang terjadi? Kita hanya bisa mengamati dari pergerakan yang selalu dirilis oleh pemerintah, berapa banyak pasien COVID, dan saat ini ketika Surabaya masih berada di zona oranye ketika rekaman ini dibuat ya. Jadi kita tidak tahu, ada banyak hal. Nah, lalu menanti itu kayak apa? Betul. Menanti-nantikan Tuhan bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi juga bangsa Israel tidak tahu sampai kapan mereka berada di pembuangan. Pesan Nabi mengatakan indikasinya lama. Kita tahu bahwa ternyata terjadi selama 70 tahun. Mereka berada di pembuangan. Nah, pada saat menanti, biasanya kita cenderung bertindak dengan cara kita. Pada akhirnya saat menghadapi jalan buntu, kita menyerah. Dalam keadaan seperti ini pun, seringkali manusia tidak dapat menanti-nantikan Tuhan. Ada banyak orang yang memilih untuk marah kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak pakai Tuhan-Tuhanan gitu ya. Atau bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Dalam beberapa data yang dikatakan baik oleh para dokter jiwa, psikolog, ternyata angka kasus bunuh diri semakin meningkat dalam situasi yang sulit ini. Lalu untuk seperti apa? Nah, ini memang kita harus belajar dari Raja Wali. Sepertinya kita baru bisa lebih mudah mengerti tentang makna menantikan Tuhan justru dari belajar dari kebijaksanaan burung Raja Wali. Begitu tidak? Baik, dari penjelasan Ibu saya menangkap bahwa banyak orang tidak sabar menantikan Tuhan, tidak sabar menantikan jawaban pertolongan Tuhan. Ya, kalau dipikir-pikir mungkin saya juga, Bu, paling tidak pernah nggak sabar. Tuhan, saya berdoa, saya menanti kok Tuhan sepertinya santai aja, kalau kata orang sekarang santuy aja begitu. Pernah tidak sabar. Kadang kalau ada yang ngingetin dalihnya gini, ya namanya juga manusia gitu ya, jelas aja ada batas sabarnya begitu. Nah, Ibu, kalau saya saja pernah mengalami situasi seperti itu, tidak sabar. Israel mengalaminya, saya juga mungkin pernah mengalaminya. Para sahabat juga mungkin pernah atau bahkan sedang dalam perasaan, kok Tuhan diam sih? Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar, sekali lagi belajar dari Israel ketika menantikan Tuhan. Supaya apa?
kita mau sabar, karena sabar itu ilmu tingkat tinggi katanya ya Bu ya. Bersukacita dalam penantian itu, dan di dalam penantian itu walaupun ada tantangan tetap setia pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Bu? Ya, nah ini menariknya, kita bisa belajar dari burung Raja Wali. Raja Wali itu bisa dibilang mengalami transformasi dalam hidupnya. Saya kira di sini kita harus belajar untuk mengerti apa makna menanti-nantikan Tuhan yang dikatakan akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu sangat menarik ya. Dia bisa berumur sampai 70 tahun, Tika. Bahkan manusia pun tidak semua bisa berusia sampai umur panjang ini. Nah ini menarik. Untuk mencapai umur panjang, seekor burung Raja Wali harus mengalami transformasi yang menyakitkan. Jika tidak, dia hanya bertahan hidup hingga 40 tahun. Mengapa? Karena pada usia 40 tahun, saat itu paruh burung Raja Wali akan menjadi sangat bengkok serta panjang sampai mencapai lehernya. Jadi panjang sampai mencapai lehernya, sehingga dia apalagi bengkok, sehingga dia sulit untuk makan. Cakar-cakarnya juga tidak tajam, padahal biasa dia menggunakan cakar itu untuk mendapatkan mangsa, untuk makanan. Bagian bulu pada sayapnya juga sangat tebal, sehingga menjadi berat. Akhirnya Raja Wali akan mengalami kesulitan untuk terbang. Nah, saat itu burung Raja Wali berada dalam pilihan. Mati atau tetap hidup. Jika ingin hidup, maka Raja Wali akan harus terbang menuju pegunungan yang tinggi. Dan di sana ia membangun sarang pada puncak gunung. Nah ini menarik nih Tika. Burung Raja Wali akan mematuk-matukkan paruhnya pada bebatuan di gunung, sehingga bagian paruh itu lepas. Lalu dia menunggu, karena setelah itu akan muncul paruh yang baru, tumbuh perlahan-lahan. Nah, ini menarik lagi ya. Dengan paruh yang baru, dia akan mencabut kukunya satu persatu dengan paruh yang sudah tajam dan baru itu. Lalu apa? Menunggu tumbuhnya kuku yang baru yang tajam. Tadi kan cakarnya sudah menjadi tumpul. Dia mencabutnya, lalu menunggu sampai tumbuh kuku yang baru yang tajam. Nah, saat kuku itu sudah tumbuh, dia akan mencabut bulu-bulu sayapnya sampai rontok, serta menunggu bulu-bulu yang baru tumbuh pada sayapnya itu. Nah, setelah semua itu terlewati, maka burung Raja Wali ini seperti hidup baru. Bahkan kalau dalam Mazmur 103 dikatakan menjadi muda kembali seperti burung Raja Wali. Jadi burung Raja Wali ini mengalami seperti kelahiran baru. Dengan cara demikian dia bisa terbang kembali, lalu menjalani kehidupan normal kembali dan bisa bertahan hidup hingga 30 sampai 35 tahun lagi. Jadi total bisa 70 sampai 75 tahun. Proses transformasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Cukup lama. Dan disinilah Raja Wali dituntut untuk sabar, menantikan setiap tahap tumbuhnya paruh baru, tumbuhnya kuku baru, tumbuhnya bulu yang baru, semua butuh waktu. Dan dia akan berdiam diri dalam situasi. Demikian tidak. Baik, belajar dari Raja Wali, dia mengalami transformasi supaya bisa menjadi baru kembali, dan setiap prosesnya tidak mudah, menyakitkan Bu. Mematuk-matuk itu, patah itu sakit, kita aja sakit gigi ampun-ampunan. Lalu kemudian dia harus menunggu kukunya rontok dan tumbuh kembali, demikian juga bulunya. Nah, yang saya tangkap adalah bahwa bertransformasi atau berubah ini selain mengalami proses yang cukup panjang, ini menyakitkan. Betul.
kalau kita bawa dalam kehidupan kita berarti menghidupi nilai-nilai baru, pembaruan itu berubah dari satu kebiasaan yang udah nyaman menjadi yang baru itu tidak mudah juga. Dan ini sebab dianggap tidak menyenangkan dan cenderung dihindari karena ya sudah di comfort zone, udahlah begini aja daripada repot, ya sudah begini aja begitu. Nah, tapi apa yang terjadi pada burung Raja Wali seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa transformasi perubahan merupakan keharusan bukan pilihan. Kalau mau hidup harus bertransformasi, harus berubah, harus belajar hal baru. Nah, saya mau tanya, jadi kepengen nanya nih Bu, kalau misalnya nih kan kadang-kadang kita ini kan Bu susah dibilangin ya. Kalau bangsa Israel terkenal dengan bebal dan degilnya, kadang-kadang kita juga mungkin melakukan keras kepala begitu. Kalau kita tidak mau bertransformasi dan tidak sabar dalam penantian itu, kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Memang tahapan ini tidak mudah. Yang pertama memang mengambil keputusan, mau menyerah lalu mati atau berjuang untuk tetap hidup. Yang dibutuhkan pada saat itu oleh bangsa Israel adalah pertama mereka harus menerima keadaan, berdamai dengan keadaan, mengambil keputusan tidak menyerah, lalu terbang ke tempat yang tinggi seperti burung Raja Wali itu. Yang kedua, yang penting adalah juga bersedia melepaskan. Nah, kalau burung Raja Wali dia harus mematahkan paruh, mencabut kuku, dan itu sakit betul ya. Saya pernah kuku kaki itu tidak sengaja nabrak meja, sakit banget, tercabut gitu ya. Sakit betul, mencabut bulu, tapi hanya dengan cara demikian paruh, kuku, dan bulu yang baru bisa tumbuh. Jika tidak dicabut, tidak akan pernah tumbuh yang baru. Nah, pertanyaannya, apa yang hari ini sedemikian kita pegang erat, yang kita nggak mau lepas, yang buat kita lekat? Kita harus periksa. Ini penting ya. Ini mumpung kita akan menutup tahun ini, kita membuat resolusi hidup kembali. Apa sih yang selama ini begitu erat saya pegang, yang justru menimbulkan masalah dalam hidup saya sehingga saya tidak siap untuk terbang ke tempat yang tinggi. Kalau bagi bangsa Israel pada saat itu adalah kebanggaan palsu sebagai umat pilihan. Mereka merasa oke-oke saja melakukan dosa. Mereka merasa dengan hanya melakukan ritual selesai gitu ya. Toh mereka umat pilihan, kebanggaan palsu. Nah, apa yang harus kita lepas? Sepertinya setelah ini harus nyatet nih Tika, tulis kalau perlu. Apa yang selama ini saya pegang erat membuat saya sedemikian lekat yang mengganggu hidup saya? Mari kita lepas. Lalu yang ketiga, menanti proses dengan sabar. Setiap tahap membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa setelah dicabut kuku, besok tumbuh kuku baru gitu ya. Butuh seluruhnya proses setengah tahun buat seekor Raja Wali. Kita demikian, nggak bisa melepas langsung dapat yang baru, nggak juga. Tapi setiap tahap, yang penting kita percaya bahwa Allah tetap hadir dalam setiap proses hidup kita. Yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Penting untuk diingat, berdoa bukanlah tindakan putus asa atau menyerah ketika semua jalan sudah buntu. Jadi kalau kita merasa nggak bisa lagi kasih nasihat kepada teman, udahlah kamu berdoa aja ya. Sepertinya doa itu jalan keluar terakhir ketika nggak ada jalan lain. Tidak. Karena apa? Berdoa sendiri membutuhkan kekuatan untuk percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan berdoa. Dan berdoa berarti apa? Kekuatan untuk percaya dan mengabaikan segala sesuatu yang mungkin bisa membuat kita lemah untuk tidak percaya. Dan doa itu membuat kita terhubung dengan Dia. Kita butuh fokus. Doa menolong kita untuk fokus. Kadang-kadang kan begini, Tuhan tuh sudah bekerja begitu nyata dalam hidup kita, tapi kita tidak melihat. Seringkali kita hanya menuntut Tuhan mendengarkan saya. Apakah kita menyediakan ruang untuk saya mendengarkan Tuhan? Boleh saya cerita satu kisah yang diungkap dalam sebuah buku.
yang buat saya sangat berkesan, Tika. Saya kasih versi pendeknya gitu ya. Boleh ya saya cerita ya. Ini buku ini sebenarnya kisah ini mengajarkan kita untuk berdoa tanpa henti. Kontemplasi, istilah begitu ya. Menarik, kisah itu mengatakan tentang seorang pria yang dia yatim piatu, dia miskin, dan dia duda. Karena ketika dia menikah, istrinya baik menerima dia, dia cacat, maaf disable ya. Dia disable sehingga saya tidak disebutkan dia tuh disable apakah nggak bisa berjalan, tapi yang pasti ada seorang gadis yang mencintai dia, menerima dia, menikah. Tapi satu saat rumahnya terbakar, sehingga dia kehilangan rumahnya. Sampai di titik itu nggak apa-apa. Tapi istrinya kemudian sakit, dan istrinya meninggal. Itu di abad pertengahan abad keberapa? Nah, sebelum abad ke-16. Jadi bisa dibayangkan di Eropa, di mana tenaga dokter sangat terbatas. Nah, sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, difabel, tidak punya siapa-siapa, maka dia mengembara. Maka dia menyebut dirinya sebagai pengembara. Ini menarik. Dia menulis catatannya. Nah, catatan itu yang menarik, yang kalau diterjemahkan jalan seorang peziarah. Ya, itu ditemukan, ini menarik ya, di salah satu pegunungan Alpen atau apa ya. Catatan itu menarik. Dikatakan begini. Karena dia mengembara, dia mengatakan begini, saya mengembara sepembawaan kaki. Tidak tahu mau kemana. Karena memang tidak punya tujuan. Satu saat dia mendengarkan di sebuah gereja, dia masuk begitu saja mendengarkan khotbah atau Injil, surat Rasul dibacakan, 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang menuliskan tetaplah berdoa. Ini menarik buat dia. Dia kepengen tahu apa ya, ada orang yang bisa berdoa, tetap berdoa. Yang dia pikirkan berarti doa 24 jam dong, gitu ya. Nah, singkat cerita dia bertemu dengan seseorang yang bersedia membimbingnya. Nah, ini menarik. Pembimbingnya berkata, anak muda, kamu biasa berdoa seperti apa? Ya, saya berdoa seperti ini, Bapak. Oke, doalah seperti biasa. Setelah itu, sebutkan doamu, katakan dalam doamu, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Tapi kamu ucapkan berulang kali. Dia pikir kok gampang ya, pendek ya, dia lakukan itu. Tapi lama-lama, dia merasa capek juga ya. Dia bilang, Pak, kalau saya ucapin lebih pendek boleh nggak? Ya boleh. Ya kamu sebut aja nama Tuhan Yesus. Ingat ya, sahabat YKB, menyebut nama Tuhan Yesus itu pun doa. Ya, jadi doa bukan sekedar daftar permintaan. Nah, lama-lama dia merasa menyebutkan nama Tuhan Yesus capek juga ya. Akhirnya apa? Boleh nggak doa dalam hati? Ya boleh, gitu ya. Enak juga ya, banyak nawarnya. Doa dalam hati. Tika, bisa dibayangkan doa dalam hati itu susahnya di mana? Iya, sama aja sih. Banyak kesulitannya apa? Bagi saya hanya karena tidak terucap, tapi tetap harus mikir juga saya mau mendoakan apa gitu. Kalau bagi saya. Tapi kalau cuma menyebut nama Tuhan Yesus saja atau doa dalam hati gitu, kalau buat saya doa dalam hati itu kesulitannya bisa melantur. Betul ya, kalau masih berpikir oke, Tika masih menyebut gitu ya. Tapi doa dalam hati menyebut nama Tuhan Yesus berulang kali, hanya itu bisa membuat dia melantur, dan itu dialami. Akhirnya dia berkata, Pak, saya nggak bisa berdoa. Malah dia ingat pengalaman bagaimana kebakaran masuk ke rumahnya, istrinya sakit, semua pengalaman pahit. Dia cuma merasa di dunia ini nggak ada orang yang lebih malang dari aku. Duda, miskin, tidak punya siapa-siapa, cacat. Apa yang bisa diharapkan dari hidup macam ini? Dia nggak bisa berdoa karena dia marah, nggak bisa terima. Pembimbingnya dengan sabar mengatakan, nggak apa-apa anak muda, kamu berdoalah. Perasaanmu kamu ungkapkan pada Tuhan. Apapun itu. Setelah itu, ucapkan kembali, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ini menarik. Berhari-hari, berminggu-minggu dia berdoa cara begitu. Meskipun doa lain tetap, ya doa seperti biasa. Menariknya, dia mengatakan, yang ajaib adalah, saya melihat, saya bisa memulai hari. Saya heran, kok bisa ya?
Dulu saya melihat anak-anak tertawa, saya marah. Ya orang kalau depresi lihat orang lain tertawa, dia tidak senang. Entah kenapa, saya merasa setiap hari saya membuka mata, hati saya diliputi oleh ucapan syukur karena saya masih hidup. Nah pertanyaannya, apakah keadaan dia berubah? Tidak, dia tetap miskin, dia tetap sebatang kara, tapi yang berubah adalah cara pandangnya. Dan ini karena doa. Ya, ini karena doa. Jadi doa memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati hari ini. Demikian. Baik, doa memberikan kekuatan dan pengertian bahwa pengharapan pada Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati setiap hari-hari kehidupan kita. Nah, tadi sebelum itu Ibu sudah mengatakan bahwa berarti kan transformasi yang terjadi pada seorang pengembara ini. Nah, Betul. sekali lagi saya mau katakan mengingat apa yang Ibu katakan bahwa bertransformasi itu kan sulit bagi seorang pengembara ini pun itu sangat sulit. Dari berdoa Tuhan kasihanilah aku, Tuhan Yesus, kemudian berdoa dalam hati, semua itu butuh proses yang sampai akhirnya oh iya saya bangun pagi dan saya bisa menikmati tawa anak-anak. Nah, walaupun sulit dan menyakitkan dilakukan juga dan kemudian ada hasilnya. Apa hasil yang didapatkan kalau setia terus bertransformasi? Jawaban Ibu setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Linda Bismanto yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 dengan tema Sekuat Raja Wali.
Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih bisa berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan maupun komentar di chat room yang tersedia. Saya langsung kembali ke Ibu Pendeta yang menjadi narasumber kita. Tadi sebelum break Ibu sudah menjelaskan, memaparkan begitu bahwa dalam menantikan Tuhan itu butuh proses. Bahkan seekor Raja Wali pun butuh proses mematahkan paruhnya, mencabut kukunya dan kemudian bulunya, dan menunggu itu untuk kembali lagi dengan sikap-sikap yang perlu kesabaran di dalamnya. Jadi ini mau mengatakan bahwa menantikan apapun itu, juga menantikan Tuhan butuh proses, butuh kesediaan berubah atau bertransformasi. Dan saya bayangkan Ibu ini sangat tidak mudah. Membangun kebiasaan baru tidak mudah. Nah, pertanyaan saya ke Ibu nih, bagaimana kita membangkitkan kesadaran dan kemauan kalau sudah berumur 40 tahun sekitar itu, Raja Wali memutuskan untuk dia terbang ke pegunungan dan membangun sarang untuk memulai proses perubahan itu. Nah, bagi kita juga, bagaimana kita mulai membangun kesadaran dan sekaligus kemauan, oh iya, berarti saatnya nih saya introspeksi diri nih, mengevaluasi dan melakukan perubahan. Dan bukan hanya sehari 2 hari atau sekali, tetapi mau melakukan itu secara berkelanjutan, supaya walaupun sakit dan melelahkan, kita mau tetap setia melakukannya. Lalu kedua, sekaligus nih, kalau saya setia berubah, apa yang akan saya peroleh, Bu? Ya, pertanyaan yang baik dan memancing kita untuk berpikir begini. Biasanya kalau kita membayangkan ujung proses ini sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang positif, kita akan terpacu ya. Itu penting ya. Nah, tentang Raja Wali ini menarik. Raja Wali itu mampu terbang tinggi dan dia mampu berada dalam perjalanan panjang, terbang dalam perjalanan panjang tanpa lelah. Mengapa? Karena dia sebenarnya tidak mengepakkan sayapnya, jadi nggak capek. Kan burung kecil begini kayak capek ya. Dia tidak, tapi cukup membentangkan sayapnya. Bentang sayapnya saja itu 2 meter, Tika. Jadi dia cukup membentangkan sayapnya, lalu kok bisa dia terbang tanpa mengepakkan? Karena dia mampu memanfaatkan kekuatan angin. Dan biasanya pada ketinggian tertentu, itu sangat bermanfaat untuk Raja Wali. Nah, ini yang menarik ya. Bukan hanya matanya juga tajam banget ya, lebih tajam dari mata manusia, jadi dari jarak jauh dia bisa melihat mangsa di bawah gitu ya. Tupai yang berjalan di pohon pun dia bisa lihat ya, cakarnya juga sangat kuat mencengkram. Tapi yang ajaib adalah dia mampu terbang dengan perjalanan sangat lama. Dan ini digambarkan oleh ayat 31 dari Yesaya 40, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kok bisa? Kita pasti bisa menemukan orang-orang sekitar seperti itu. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Yang kita heran, kok kuat ya? Ia mengalami situasi ini, kok kuat ya? Ia tetap berjalan, bersemangat, tetap bertahan. Kalau sekarang dalam kondisi pandemi ini, kita tahu yang dibutuhkan oleh seorang untuk tetap bertahan apa? Imunitas tubuh, daya tahan tubuh. Kira-kira gitu toh? Jadi apa yang terjadi di sekitar kita, meskipun kita juga harus tetap menjaga supaya kita tidak berinteraksi dengan gegabah, dengan menjaga jarak, tapi selebihnya kita juga harus menjaga imunitas atau kekuatan tubuh kita, daya tahan. Saya membayangkan ini secara spiritual, secara holistik. Orang yang bisa berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah seperti burung Raja Wali, dia punya kekuatan tubuh yang luar biasa, kekuatan hidup yang luar biasa. Dari mana? Yaitu dari hasil menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah pasif, tapi justru menanti-nantikan Tuhan membuat kita fokus. Kayak kita menanti seseorang, kita kan fokus. Nah, fokus itulah yang harus kita latih dalam hidup kita. Itulah doa itu.
Jadi nih, sahabat YKB boleh coba sebutkan nama Tuhan Yesus. Tentu dengan konsentrasi ya, dengan fokus gitu ya. Dalam hati, itu pun doa. Tetap fokus pada Dia. Dan kita akan melihat, kita akan lebih peka pada tuntunannya. Kita akan melihat banyak hal dengan cakrawala baru, seperti peziarah tadi. Setiap hari dia ketemu anak kecil, buat dia selama ini mereka menjengkelkan, tertawa mereka seperti sebuah ironis dibandingkan hidupnya, tapi sekarang berbeda dari situ. Jadi kita bisa melihat ini. Sebentar kita akan menutup tahun 2020. Ada banyak kehilangan yang harus kita relakan. Harta benda, bahkan orang-orang yang kita cintai. Ya. Lalu apa yang kita bisa harapkan? Tetap fokus pada Tuhan. Kita menyongsong tahun yang baru, tetap fokus pada Tuhan. Tidak pernah menyerah, tetap fokus pada Tuhan. Dan ini menariknya ya. Kalau ini Tika menarik ya. Ada sebuah studi besar-besaran di Amerika, cuma saya nggak punya datanya tahun berapa. Ternyata menariknya nih. Lalu saya ingat jadi Raja Wali ya. Usia lanjut pun bisa membuat kita tetap sekuat Raja Wali. Ditemukan bahwa usia paling produktif dalam hidup seorang manusia adalah usia 60-70. Karena apa? Usia rata-rata pemenang hadiah Nobel adalah 62 tahun. Usia rata-rata seorang CEO di perusahaan Fortune 500 ya adalah 63. Nah ini yang menarik, usia rata-rata pendeta dari 100 gereja besar di Amerika adalah 71. Kalau di GKI itu udah emeritus ya. Usia rata-rata paus adalah 76. Nah, mengapa mereka tetap bisa di usia yang orang bilang sudah tidak produktif, sudah tidak apa-apa ya, mengapa mereka bisa kuat? Ya termasuk kita hari ini di tengah badai apapun, mengapa kita bisa tetap kuat? Yaitu, apakah kita bisa mengambil kesempatan untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Tidak pernah mengubah fokus. Fokus kita bukan lagi pada keadaan di sekitar kita. Itu iya, ada. Tapi keadaan sekitar kita tak boleh memindahkan fokus kita pada Tuhan. Bangsa Israel belajar. Justru dalam pembuangan, kita melihat bagaimana kitab-kitab itu sungguh-sungguh dipelajari dengan baik. Tradisi di sinagog, rumah ibadat, belajar kitab-kitab itu justru di pembuangan. Nah, kita bisa melihat ada sisi baik dari sesuatu yang kita tidak sukai dalam hidup ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa pandemi ini kita harapkan terjadi, tidak. Tapi toh sudah terjadi. Apa sisi baik yang boleh saya ambil? Ketika saya harus membiarkan kehilangan-kehilangan terjadi dalam hidup saya, apa sisi baik yang masih bisa saya ambil? Selama saya fokus pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tetap fokus pada Tuhan, saya mampu melihat itu semua. Dan saya akan menjadi energi kuat, membuat saya sekuat Raja Wali. Dikatakan tadi Tika di depan, badai tofan, dia nggak takut. Justru dia memanfaatkan itu untuk terbang lebih tinggi. Ini menariknya, ya. Demikian. Baik, seekor Raja Wali tidak takut badai, bahkan badai itu digunakan untuk membawanya terbang lebih tinggi. Dan ada kesediaan juga untuk berproses sehingga transformasi itu terjadi dan dia dibarui lagi. Baik, Ibu Pendeta Linda Mismanto, terima kasih atas penjelasan dalam ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih untuk mengajak kita semua, saya dan para sahabat YKB untuk melihat dan belajar pada burung Raja Wali yang menghadapi kesulitan dan memilih untuk terus mentransformasi diri sehingga menjadi baru dan mengalami kehidupan yang lebih baik seperti itu, melakukan transformasi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran dari ngulik Alkitab episode ini dengan tema Sekuat Raja Wali. Pertama, diguncang atau terguncang untuk bertumbuh.
Kita sadari bahwa kehidupan yang kita jalani itu seperti yang kita hadapi sekarang, pandemi, tidak selalu berjalan tenang, aman, tiada badai. Kadang ada guncangan, ada badai. Dan terkadang, walaupun itu menyakitkan, Tuhan izinkan guncangan itu terjadi dalam hidup kita agar kita tidak terlena dalam comfort zone, zona nyaman kita yang kita sesungguhnya terhambat pertumbuhannya di sana. Jadi guncangan itu untuk membuat kita bergerak dan mengalami pertumbuhan, kebangunan. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik, lebih mendekat pada Tuhan. Tadi Bu Pendeta sudah menjelaskan, kita harus melepaskan kelekatan kita. Tadi ditantang kita bertanya, apa yang saat ini masih kita pegang erat, bahkan lebih erat daripada kita melekat pada Tuhan. Jadi guncangan ini supaya kita melepaskan yang kita pegang dan kita mengarahkan kepada Tuhan. Kedua, guncangan itu adalah alat atau sekaligus kesempatan untuk melesat tinggi. Ketika belajar dari Raja Wali, ketika sarang kehidupan kita yang nyaman ini diguncang atau terguncang, ini adalah kesempatan kita untuk belajar terbang. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, dan kita memang tidak pernah sendiri. Karena apa? Tuhan selalu hadir. Seperti Raja Wali yang melayang-layang di atas anak-anaknya, Tuhan selalu hadir. Immanuel, kita di bulan Desember di Natal mengingat Allah adalah Immanuel yang selalu hadir, memperhatikan dan siap sedia menolong menyelamatkan kita. Jadi ketika sangkar kita dibongkar, ini kesempatan kita untuk terbang melesat lebih tinggi. Tetapi ingat, terbang di dalam perhatian dan perlindungan Tuhan. Terbang sendiri ya kita yang akan mengalami masalah, tapi terbang bersama Tuhan itu akan membuat kita akan melesat lebih tinggi lagi. Ketiga, kesulitan merupakan masa untuk berubah dan bertumbuh. Pada Raja Wali ketika paruhnya sudah terlalu panjang, ketika kuku-kukunya sudah lagi tidak tajam, ketika bulu-bulunya sudah menebal, dia memilih membuat keputusan terbang ke pegunungan. Dan itu tidak mudah juga membangun sangkar di sana. Sementara dia terasing dari sekitar dan dia harus mengalami proses menyakitkan, tapi dia mau belajar supaya ada kehidupan yang baru. Nah, ketika kita juga sarang kehidupan kita yang nyaman diguncang, dibongkar, antara lain misalnya seperti pandemi, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih, tantangan yang ada, menuntut kita berubah, transformasi. Mari kita gunakan, Ngulik Alkitab ini mengingatkan kita gunakan kesempatan ini sebagai momen untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri, mengalami transformasi, memperbaiki diri, dan di dalamnya kita tetap mengarahkan pandangan pada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kita berubah menjadi lebih baik. Dalam hal apa? Dalam iman yang semakin terarah kepada Tuhan, dalam karakter yang semakin diperbarui dan dikuatkan dalam Tuhan, di dalam perilaku yang semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kita dalam momen ketika kesulitan terjadi, kita dibuat menjadi lebih baik lagi. Sahabat IKB GKI, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di sepanjang tahun 2020, menikmati dan belajar bersama dalam setiap episode Ngulik Alkitab minggu demi minggu. Semoga segala pelajaran, segala penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu Pendeta yang menjadi narasumber dapat menguatkan kita dalam menyongsong tahun yang baru ini. Doa, harapan, keyakinan saya setiap kita selalu diberkati melalui program Ngulik Alkitab ini. Jadi, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Selamat menyongsong tahun yang baru juga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita akan akhiri jumpa kita di penghujung tahun 2020 ini dalam doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu. Ya, mari sahabat YKB kita berdoa. Sebentar lagi kami akan menutup tahun 2020 ini. Di dalamnya ada banyak cerita. Mungkin tak semua cerita adalah kebahagiaan, kegembiraan, dan tawa. Mungkin banyak cerita, kisah yang ingin kami tutup rapat-rapat karena menimbulkan kepedihan dan air mata. Ketika kami harus merelakan kehilangan demi kehilangan. Tapi satu hal Tuhan,
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan baru. Karena itu meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi pada esok, pada tahun mendatang, bahkan pada saat hari berganti sekalipun, kami tetap percaya yang kami tahu Tuhan ada bersama kami. Karena itu kami tetap mau menatap, memandang, fokus kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Pada saat yang sama kami melekat pada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kalaupun kami harus melepaskan banyak hal, asalkan Tuhan bersama dengan kami tahu Tuhan akan memberikan banyak hal yang baru, kehidupan yang baru setiap waktu dalam hidup kami. Dengan kepercayaan inilah kami akan menyongsong tahun yang baru, menatap hari esok dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.